Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Pertama, Hoshe mengucapkan puji syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kewelas asian dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Guru Suci Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita, sehingga pada hari ini Hoshe mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma semuanya berbahagia pada hari ini. Hoshe mendapatkan kesempatan untuk mengikat jodoh yang baik dengan umat sedharma semua dan belajar bersama melanjutkan Lunyu Bai Pian bab ke-10. Bai Pian di 10章子曰：帝自继冠而王者，无不欲冠之一。 Dalam bab ini merupakan sebuah isi hati dari Nabi Confucius bahwa saat di mana Nabi Confucius melihat peraturan tata cara di negara Lu tidak benar dan sudah kacau, sehingga Nabi Confucius tidak berdaya untuk berbicara dan melihat lagi, serta beliau juga tidak mau melihat proses upacara tersebut. Sebelumnya, Ti merupakan sebuah ritual sembahyang leluhur yang dilakukan 5 tahun sekali oleh seorang kaisar. Tidak ada yang boleh melakukan ritual ini selain dari kaisar, karena dahulu kaisar merupakan lambang dari putra langit yang memiliki firman. Oleh karena itu, ritual Ti hanya seorang kaisar yang berhak melakukannya. Lalu, dalam kata Quan, merupakan sebuah cara ritual sembahyang, baik sembahyang kepada langit, bumi, dewa, dewi, leluhur, dan lainnya. Lalu ada melakukan persembahan arak, di mana arak tersebut setelah dipersembahkan dan dituang ke tanah. Lalu ritual dilakukan tanpa ada sesuatu yang mengikat. Ibaratnya seperti bebas, mengarah kemanapun yang dituju, umumnya akan mengarah kepada langit. Maka, saat Nabi Confucius melihat ritual ini dimulai dari awal yang dilakukan oleh seorang raja yang bukan seorang kaisar, ritual dilakukan sampai melakukan persembahan arak, semua ini sudah melenceng dari aturan yang ada. Maka, tidak ada lagi makna yang baik, terutama dalam menghormati leluhur. Sehingga, atas hal tersebut, Nabi Confucius pun menyesalkan atas kejadian ini. Dan beliau pun tidak berdaya dan hanya tidak perlu lagi melihat ritual itu sampai selesai. Saat itu di negara Lu dipimpin oleh seorang raja, bukan seorang kaisar. Lalu, sebagai seorang raja seharusnya tidak boleh menggunakan ritual Ti untuk melakukan sembahyang. Suatu tata cara sembahyang diperlukan sebuah sikap hikmat, khusyuk, dan agung dalam melaksanakannya. Tetapi, tata cara sembahyang tersebut ada juga peraturan yang harus ditaati. Singkat kata, tidak boleh sesuka hati dan sembarangan dilakukan dan dilaksanakan. Ritual sembahyang Ti merupakan sebuah ritual sembahyang yang sangat hikmat dan agung. Namun, sangat disayangkan, raja dari negara Lu telah menyalahgunakan kekuasaannya. Dia yang melakukan ritual sembahyang Ti, bukan seorang kaisar. Namun, Nabi Confucius sebagai rakyat dari negara Lu juga tidak berdaya melihat hal demikian. Beliau tidak dapat berkata apa-apa dan tidak dapat menghentikan saat ritual tersebut sedang berlangsung di hadapannya. Makanya beliau hanya bisa menyesali atas kejadian itu. Pada saat tersebut, muncullah nasihat dari Nabi Confucius, yaitu Fei Di Wu Si. Sesuatu yang tidak perlu dilihat, janganlah kita melihatnya. Maknanya, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka tidak perlu kita melihatnya. Nabi Confucius saat beliau masih berada, banyak sekali hal yang telah dilihat oleh beliau. Baik hal yang benar maupun hal yang tidak benar. Terlebih saat zaman tersebut di mana terjadi kekerasan, peperangan, pembantaian umat manusia.
sikap raja yang menyiksa para rakyat, serta pejabat yang sangat korup, dan hal yang tidak baik lainnya. Sehingga, Nabi Konfusius sangat mempromosikan sekali agar umat manusia bisa memupuk budi moral yang baik. Salah satunya adalah cinta kasih, serta juga masing-masing umat manusia untuk bisa menjaga sikap dari tamak dan serakah. Banyak sekali nafsu dan keinginan pada diri manusia. Ibarat nafsu dan keinginan tersebut seperti laut yang dalam, sangat dalam dan tidak terlihat dasarnya. Dari pelajaran ini, mengajari kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang sangat baik, namun harus bisa disesuaikan dengan keadaan, kondisi, serta aturan yang berlaku. Ibarat sebuah ritual pemakaman seorang pahlawan negara. Tentu, yang kita ketahui merupakan salah satu ritual pemakaman umat manusia yang paling tinggi dan banyak aturan dan caranya. Namun, bila kita menggunakan cara tersebut untuk ritual orang biasa saja, tentu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Diperlukan sebuah cara agar kita bisa mengalahkan nafsu keinginan pribadi. Setiap orang harus bisa bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan masing-masing. Terlebih saat zaman milenial dan teknologi begitu maju seperti sekarang ini. Semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan disiplin diri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, bila bisa kita lakukan, maka negara baru bisa aman sentosa, masyarakat hidup makmur dan tentram. Aturan tata etika dalam bermasyarakat sangat diperlukan semua orang tanpa terkecuali. Baik Anda seorang pemimpin negara, seorang pejabat, seorang pengusaha yang sukses, seorang yang ternama, baik juga pihak berwenang sampai rakyat jelata. Dalam hal ini, harus ada kebijaksanaan. Jangan ada memaksakan kehendak tentunya. Sesuatu yang tidak sesuai kebenaran, namun terkadang kita bisa menggunakan berbagai macam alasan. Akhirnya, hal tersebut menjadi sesuatu yang benar. Dari yang tidak benar menjadi sesuatu yang benar. Maka, dengan demikian akan semakin memperburuk keadaan lingkungan serta moralitas dalam masyarakat tentunya akan semakin lama semakin terpuruk. Kita semua tentu berusaha yang terbaik. Dengan berpedoman 8 budi moral dari ajaran Nabi Konfusius, kita semua belajar. Kita tidak dapat memaksakan kepada orang lain tentunya. Kita tidak bisa menuntut kepada orang lain, mereka harus seperti yang kita inginkan. Bila demikian kita lakukan, itu akan mempersulit kedua belah pihak, baik orang yang kita tuntut, baik juga diri kita sendiri. Makanya, hanya semua dapat berubah bila kita ada mau memulainya dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Dengan ketulusan dan kegigihan dari pribadi, maka kita berusaha yang terbaik. Sehingga, perlahan-lahan kita dapat menggugah hati dari orang lain. Maka, orang lain pun dapat mengikuti contoh teladan yang baik. Ibaratnya, mereka telah melihat sesuatu hal yang baik, mereka pun akan mengikutinya dalam melaksanakan moralitas dalam kehidupan masing-masing. Mengapa kehidupan dalam bermasyarakat bisa kacau? Itu dikarenakan kita semua kurang kesadaran diri untuk memperbaiki budi moralitas. Mungkin banyak orang mengatakan sulit untuk bisa mencapai budi moralitas yang tinggi. Banyak orang mengatakan, wah itu sangat sulit sekali. Itu sudah harus memiliki tekad yang sangat kuat, ibaratnya sudah akan menjadi seorang Buddha tujuannya. Namun, umat sedharma semuanya, bila kita semua tidak memulai satu langkah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita? Ibaratnya sesuatu hal belum kita lakukan, namun kita sudah menyerah. Para Buddha dan para suci sudah memberikan nasihat kepada kita semua.
Ketulusan 10% akan menghasilkan berkah 10%. Tentunya, bila kita ada berusaha, tentunya Yang Maha Kuasa serta para Buddha juga akan membantu kita semua. Hidup di dunia ini bila tidak ada tujuan, ibarat seperti di tengah laut terombang-ambing mengikuti arus saja. Kapal yang terombang-ambing tanpa arah, maka tidak akan pernah bisa mencapai tepian selamanya. Akhir pembelajaran dari bab 10 ini, Nabi Confucius mengingatkan kepada kita semua, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran sejati, janganlah kita ikuti, janganlah kita pelajari. Tentunya, sebagai seorang pembina, ini menjadi suatu acuan bagi diri kita semua, menjadi sebuah pedoman untuk melakukan pembinaan yang lebih baik, baik dalam pembinaan intern dan pembinaan ekstern. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.